Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sofi Fajriana di podcast Soliyah. Wow. Hai sobat Solih Solihah. Hari ini bertepatan dengan Hari Guru Nasional yang ke-77 dengan dilaunchinglah podcast Soliyah. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dengan Bapak Muhammad Iksan Sarjana Teknik. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah Soliyah, juga sebagai Ketua PGRI Ranting Meranggen Cabang Khusus Kementerian Agama Kabupaten Demak. Pada kesempatan ini saya mau berbincang-bincang dengan Bapak Iksan. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena pada peringatan Hari Guru Nasional yang ke-77 dengan tema serentak berinovasi wujudkan belajar merdeka, benar? Iya, betul. Oke. Lalu apakah upaya MTS Soliyah untuk mewujudkan merdeka belajar, Pak? Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya di kegiatan lonceng podcast Soliyah ini. Untuk persiapan di podcast Soliyah, tentunya kita punya harapan yang besar, yaitu yang berkaitan dengan tujuan dari pendidikan. Secara nasional, tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia. Poin utama ketika kita masuk pada ranah itu tentunya bagaimana cara kita untuk menyesuaikan pendidikan itu ke ranah generasi sekarang. Nah, di kesempatan kali ini di podcast ini saya akan sampaikan bahwa Soliyah itu memiliki satu tujuan, yaitu transformasi pendidikan. Jadi transformasi pendidikan itu ranahnya adalah bagaimana arah digital ini masukkan ke dalam ranah kegiatan belajar mengajar yang ada di MTS Soliyah. Pertama dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kelas, bagaimana upaya pemberian kegiatan pembelajaran dengan digitalisasi. Ya, itu yang poin utama. Karena hari ini kan pertama ya Pak, launching podcast Soliyah. Lalu apa harapan Bapak ke depan dalam meramaikan perpodcastan di dunia pendidikan, terutama di Madrasah Soliyah ini? Ya, terima kasih. Harapan dari podcast Soliyah ini tentunya menjadi sebuah program digitalisasi ke depan ya di Soliyah. Ini sangat menarik sebenarnya. Dunia pendidikan dengan transformasi pendidikan ini ke arah yang generasi siswa kita, generasi Z dan generasi Alpha ya, betul. Artinya apa? Mereka akan cenderung ke dunia pendidikan yang digitalisasi. Nah, ini perlu kita kembangkan juga. Artinya dari perjalanan pendidikan yang ada di Indonesia, karena masa pandemi yang kemarin, sekarang harus kita recover ya, learning recover ya. Artinya pendidikan ini kita ramu kembali. Nah, kita menyesuaikan generasi sekarang. Nah, ini harapan kami dari pengelola di MTS khususnya, podcast ini menjadi istilahnya wadah untuk guru maupun untuk siswa. Nantinya bagaimana kita sebagai pembelajar kepada anak-anak kita untuk belajar, itu intinya di situ. Berhubung dengan transformasi pendidikan. Ya, betul. Karena hari ini adalah Hari Guru Nasional yang ke-77 yang bertemakan serentak berinovasi wujudkan merdeka belajar, benar Bapak? Iya, betul. Lalu apakah upaya dari MTS Soliyah untuk mewujudkan merdeka belajar? Ya, terima kasih. Kebetulan di tahun 2023 ini tahun pelajaran baru kemarin, MTS Soliyah sesuai dengan SK Dirjen nomor 3811 itu tahun 2002 kita sesuai dengan SK Dirjen itu adalah pelaksana kurikulum merdeka belajar.
Merdeka Belajar ini tentunya skema baru dalam paradigma baru di kurikulum Merdeka Belajar, penyesuaian karena kurikulum Merdeka Belajar ini harapannya pemerintah itu tahun 2024 itu semuanya di satuan pendidikan melaksanakan. Alhamdulillah Soliah di Anda Soliah khususnya pelaksanaan ini sudah mulai. Kita mulai masuk ke dalam sana. Tentunya di pengembangan kurikulum Merdeka ini tidak lepas dari digitalisasi. Jadi digitalisasi itu memang penting. Artinya era baru sekarang siswa kita generasinya sudah berbeda dengan kita waktu dulu. Literasi dulu mungkin jalan biasa ya, artinya manual kemudian membaca buku. Tapi sekarang anak rata-rata kepada video visual ya, itu rata-rata ke sana. Jadi bagaimana cara upaya kita sebagai penyelenggara pendidikan untuk mentransformasi. Jadi pendidikan yang arahnya menyesuaikan juga ke arah sana. Walaupun ada kegiatan tatap muka, ya, misalnya KBM konvensional ada, tapi pendampingan belajar itu yang paling utama. Untuk penutup sesi podcast Soliah hari ini, apa nih harapan Bapak untuk guru-guru muda dalam menghadapi transformasi pendidikan ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Ini pertanyaan luar biasa sebenarnya ya. Harapan dari kami sebagai pengelola pendidikan yang ada di MT seluruhnya secara umum lah. Saya ingat amanat dari Bapak Menteri Agama tadi pagi waktu upacara ya. Itu mengamanatkan bahwa intinya bahwa kita sebagai guru ya, selain kita mengajar di kelas, kita sebenarnya secara tidak langsung adalah belajar. Itu yang diamankan pertama. Yang kedua itu berkaitan dengan learning discovery ya, jadi learning discovery itu bagaimana upaya masa peralihan ini terutama untuk generasi muda ini, terutama pada guru-guru ini, bagaimana upaya setelah COVID ini kembali mengungkap bahwa pendidikan itu memang benar-benar menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Jadi tentunya tahapan belajar guru-guru ini kaitannya dengan digitalisasi itu sangat penting sekali. Karena ya tadi saya sampaikan di terang pendidikan ini siswa yang dihadapi itu bukan siswa-siswa yang dulu mau belajar membaca itu sudah luar biasa. Nah, itu makanya guru-guru muda sekarang harapannya apa? Bisa menyesuaikan juga. Kita jangan sebagai katalisator itu kita harusnya sebagai guru yang bisa ikut di dalamnya. Jadi kita sebagai fasilitator. Harapannya ke sana. Jadi nanti siswa kalau kita katalisator itu kemampuan guru nanti diambil saja. Tapi kalau sebenarnya sebagai fasilitator itu anak itu difasilitasi kemudian dia berkembang. Nah, perkembangannya bagaimana? Ya, guru harus mampu mengangkat materi ini ke dalam dunia mereka. Maka ketika materi ini diangkat ke dunia mereka, dia akan, ini materi saya ya. Iya, seperti itu. Dia akan lebih tertarik ke sana. Oh, misal penyampaian materi kaitan dengan misal contoh ya, materi A disajikan dengan digitalisasi. Karena melihat posisi anak sekarang kan, kita sudah tahu generasinya audio visualnya itu lebih banyak, makanya guru itu harus menyesuaikan juga. Yang ketiga, tip yang ketiga itu tadi waktu amanat itu kan moderasi beragama. Jadi kita cara pandang beragama itu juga penting. Nanti yang ditanamkan anak itu bagaimana? Karena moderasi beragama itu harapannya dari pemerintah juga, dari kita bermasyarakat, agama itu menjadi satu tuntunan. Bagaimana cara mendidik, bagaimana cara mengelola manusia menjadi manusia yang lebih dewasa itu yang penting. Ya, itu intinya di situ sebenarnya. Jadi yang kata kuncinya berarti mari guru-guru muda ini bisa menyesuaikan generasi yang dididik. Intinya itu. Memahami keadaan mereka terlebih
Iya betul. Jadi tanpa ada pemahaman ke sana, yaitu guru akan sebagai katalisator, bukan sebagai apa tadi? Fasilitator. Betul. Itu intinya gurunya di situ. Jadi bagaimana panjenengan sebagai guru muda itu mampu melihat kondisi yang dididik. Nah, ini harus sinkron ini. Kalau tidak ada sinkronisasi dari guru ke anak dan anak ke guru, maka pendidikan itu tidak bisa terwujud dengan baik. Tidak make sense. Ya betul, ya itu intinya di situ. Ya. Terima kasih Bapak atas ilmunya. Ya. Semoga saya juga sebagai guru. Ya saya juga terima kasih sekali atas kesempatan kali ini di proses MTS Walmunjen ini. Semoga menjadi harapan bagi panjenengan sebagai pengelola pendidikan juga, bagi anak-anak untuk memfasilitasi ke dunia digitalisasi. Itu harapan kami. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak. Ya, sama-sama. Sudah meluangkan waktu untuk podcast Solia ini. Ya, sama-sama dan terima kasih untuk kesempatannya. Semoga kita ketemu kembali di sesi selanjutnya. Oke, untuk sobat Solia, jangan lupa untuk tamu berikutnya silakan bisa komen di bawah ini. Terima kasih narasumber yang sudah hadir. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Salva Jonamso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.